Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama saya di pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang gaya. Apakah kalian sudah tahu apa sih itu gaya? Nah, untuk mengetahui apa itu gaya, mari kita simak baik-baik ya. Nah, untuk mengetahui apa sih itu gaya, perhatikan baik-baik ya gambar berikut ini. Perhatikan dari kedua gambar berikut, gambar orang yang pertama sedang mendorong meja dan gambar yang kedua sedang menarik mainannya. Tarikan dan dorongan yang dilakukan orang tersebut dinamakan dengan gaya. Jadi gaya dapat diartikan dengan tarikan dan dorongan. Untuk mempelajari tentang gaya, kalian harus mengetahui terlebih dahulu lambang dari gaya, satuannya, dan juga alat ukurnya. Gaya dilambangkan dengan F atau force. Satuannya Newton, disimbolkan dengan huruf N, dan alat ukurnya neraca pegas atau dinamometer. Setelah kalian mengetahui lambang, satuan, dan juga alat ukur dari gaya, ada juga pengaruh gaya. Terdapat beberapa pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Yang kedua, gaya dapat mengubah bentuk benda. Dan yang ketiga, gaya dapat mengubah kecepatan benda. Dan yang terakhir, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Selanjutnya, kita bahas macam-macam gaya. Yang pertama, ada gaya sentuh. Contohnya, gaya otot, gaya pegas, gaya mesin, dan satu lagi gaya gesek. Disebut gaya sentuh karena munculnya gaya harus bersentuhan satu sama lain. Dan macam-macam gaya yang kedua, gaya tak sentuh. Misalnya, gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik statis. Kenapa dinamakan gaya tak sentuh? Karena gaya tersebut dapat muncul sekalipun tanpa bersentuhan. Setelah kalian memahami dari macam-macam gaya, mari kita bahas resultan gaya atau perpaduan beberapa gaya. Terdapat dua kemungkinan dari resultan gaya. Yang pertama, jika gayanya searah. Jika beberapa gaya bekerja pada sebuah benda dan arahnya sama, maka tinggal kita tambah. F sama dengan F1 tambah F2. Dan yang kedua, jika gaya berlawanan arah, tinggal kita kurangi. F sama dengan F1 kurangi F2. Apakah kalian pernah mendengar nama Newton? Pasti pernah dong, baik dalam buku pelajaran atau bahkan dari guru kamu. Newton, atau terlahir dengan nama panjang Isaac Newton, adalah seorang filsuf matematika dan fisika. Bapak Newton ini telah menemukan konsep gaya gravitasi. Seorang ahli fisika Sir Isaac Newton pada awalnya duduk di bawah pohon apel. Kemudian ia memperhatikan buah apel jatuh dan ia mulai berpikir, mengapa benda bisa jatuh ke bawah? Nah, berkat kepintaran dan keuletan itulah ia bisa menemukan konsep gravitasi. Sir Isaac Newton mencetuskan 3 hukum. Yang pertama, hukum 1 Newton. Yang kedua, hukum 2 Newton. Dan yang ketiga, hukum 3 Newton. Bunyi dari hukum 1 Newton ialah sebuah benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan tetap jika tidak terdapat gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda itu. Untuk hukum 1 Newton dituliskan secara matematis, sigma F atau resultan gaya sama dengan 0. Contohnya, mobil yang semula diam secara tiba-tiba bergerak. Orang-orang yang ada dalam mobil akan terdorong ke belakang sesaat, tapi akan kembalikan ke posisi semula. Karena sesuai hukum 1 Newton, setiap benda akan mempertahankan posisinya. Yang kedua, hukum 2 Newton yang berbunyi, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besarnya gaya, atau resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Secara matematis, hukum 2 Newton dituliskan dengan sigma F sama dengan M kali A.
massa kali dengan percepatan gerak benda. Ini adalah contoh hukum 2 Newton. Perhatikan baik-baik. Ada orang yang sedang mendorong mobil, yang satu massanya 700 kg dan yang satu lagi memiliki massa 2600 kg. Nah, dari gambar tersebut diartikan bahwa semakin besar massa benda, maka percepatan gerak semakin kecil. Artinya, mobil yang memiliki massa kecil akan bergerak lebih cepat dibandingkan mobil yang massanya lebih besar. Contoh hukum 2 Newton yang lain seperti ini. Perhatikan baik-baik perbedaan kedua gambarnya. Semakin besar gaya, maka percepatan gerak benda semakin besar. Artinya, mobil yang didorong lebih dari satu orang akan memiliki gerak yang lebih cepat dibandingkan mobil yang hanya didorong oleh satu orang saja. Nah, yang terakhir, hukum 3 Newton yang berbunyi, jika kita memberikan gaya aksi pada benda, maka benda akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Nah, secara matematis, bunyi hukum Newton ini dituliskan dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Karena berlawanan, jadi ada lambang negatif. Contoh dari hukum 3 Newton ini, yang pertama, ada gerakan roket meluncur. Saat ada gaya dorong yang sangat kuat ke arah bawah, maka roket meluncur ke atas. Gerakan kedua, gerakan orang mendayung. Saat dayung digerakkan ke belakang, maka perahu terdorong ke depan. Dan yang terakhir, ada gerakan orang berenang. Saat tangan digerakkan ke belakang, maka tubuh orang akan terdorong ke depan. Nah, itulah tadi materi kita tentang gaya. Untuk yang ingin bertanya atau kalian belum paham, kalian bisa tanyakan ke akun Instagram saya di bawah. Dan juga kalian bisa berkomentar di video ini. Dan jangan lupa kalian untuk mencari referensi lain supaya kalian lebih paham mengenai materi yang telah dibahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.